skill yang aku punya di dunia IT ternyata itu bisa di-combine dengan Mhm. dunia konservasi. Meskipun kita mungkin nggak saat itu atau saat ini nggak bergerak di bidang laut, tapi sebenarnya kita juga mempunyai responsibility itu kan untuk jagain Iya, barang-barang. benar. Di bidang konservasi aku menggunakan skill yang itu, kolaborasi itu, skill kolaborasi, skill, komunikasi, semuanya akhirnya, pekerjaan yang aku kerjakan, puji Tuhan bisa terselesaikan dengan baik. Aduh, Halo sobat podcast semuanya, selamat datang kembali di podcast Our Konservasi, Our our Ways ways to to Conserve conserve the the Sea. sea. Wuhui. Wuhu. Oke, Kembali lagi, Klar. iya. Akhirnya setelah sekian abad. Ya, setelah beberapa abad lamanya Eh, kita nggak podcast secara langsung. Memang kita bener. nggak pernah podcast secara langsung Iya ya? sih, fun fact. All of the podcast that we have itu semuanya online kan Iya, ya. benar. Tapi tentunya kita tidak menyerah meskipun kita berjauh-jauhan, tapi kita tetap pengen kontribusi buat teman-teman ya. Tuh, jadi ya, tapi despite of distance, akhirnya kita bisa kembali bareng-bareng. Iya. Finally ya, podcast ini kali pertama podcast aku sama Clara in person. Iya, benar. So ya, exciting. Dan teman-teman akhirnya bisa lihat wujud kita yang sebenarnya. Benar benar. Kalau sebelum-sebelumnya kan cuma kayak suara-suara, terus Hmm, back sound. hmm. Ini akhirnya kelihatan Ya, wujudnya bisa Kak dilihat ya Jo wajah-wajahnya ya. seperti ini Tolong di-scan penampakannya baik-baik. dan Clara seperti ini. Iya. Mmm, Oke, jadi hari ini kita tentunya datang seperti biasa. Kita tuh mau ngebahas tentang suatu hal yang gak kalah menarik dari podcast-podcast sebelumnya, of course. Dan hari ini sebenarnya kita mau lebih sharing heart to heart sih. Asik. asik. Agak berbeda ya dengan podcast Ya, yang lainnya nih. yes, agak berbeda supaya teman-teman juga pada tahu kayak sebenarnya di tim kita tuh kayak gimana aja sih dan well like a step closer lah sama kita. So, maybe just a little bit sharing di sini. Jadi kan for our konservasi kita base-nya itu sama of course tentang konservasi laut kan. Tapi despite of the work that we do, kita juga involve sama banyak teman-teman di luar dari bidang konservasi atau bidang kelautan itu sendiri. Salah satunya Ini. salah satunya Iya, Clara, guys. guys. Seperti yang kalian ketahui, sebelum-sebelumnya juga aku sempat mention kalau aku itu sebenarnya bukan dari bidang kelautan, perikanan, dan lain sebagainya, tapi ya berbeda dengan yang lainnya, beda spesies. Saya spesies dari dunia IT, wis yang Wis. penuh dengan, ini ya, kayak biasa orang kenalnya orangnya itu, biasanya kerjanya coding-codingan, Oke, oke. terus, jaringan, Mhm, data-data, dan lain sebagainya. Seperti itulah, mhm. dunia orang IT. Yes, wah keren ya. Jadi Clara ini punya background yang sebenarnya agak berbeda, tapi sebenarnya menurut aku sangat esensial. That's why she's here with our team, and we're very grateful dari hari pertama dia join sampai sekarang. So, Oh, wow, thank you Kak Jules, thank you so much. so Clar, nih, karena Mhm, kamu kan tadi kamu sempat ngomong kalau kamu tuh banyak sama jaringan gitu kan, sama betul. bidang-bidang IT gitu kan. Gimana sih menurut kamu kayak di bidang IT tuh apa yang kamu lakukan sih? Maybe just share a little bit about it. Mhm. Oke, jadi pada saat aku bergelut ya di dunia IT ada banyak hal yang biasanya aku kerjakan berbeda dengan di bidang konservasi maupun kelautan dan lain sebagainya. Itu seperti, saya biasanya kerjakan data-data, terus analisis-analisis dari data tersebut yang sekarang kita kenal dengan namanya ini ya, ada namanya analisis data, big data dan lain sebagainya. Terus, eee biasanya juga kami dikenal dengan orang-orang yang bisa jaringan, membuat jaringan, terus, biasanya juga, eee, kami di IT tuh ya biasa buat website, buat aplikasi-aplikasi dan lain Mhm. sebagainya. Tapi ya itu semuanya kayak bagaimana ya, bisa dibilang adalah dunia yang penuh dengan keseriusan wis. Help.
serius, terstruktur, dan ya inilah berbeda jauh dengan, di lapangan ya yang Mmm, biasanya kita ini lihat-lihat lingkungan dan lain sebagainya yang penuh keindahan. Tapi mmm, kalau dunia IT itu ya full di depan laptop, mmm, HP, dan full fokus lah. Pokoknya wis. fokusnya itu cuma satu, deadline selesai. Yang penting deadline, deadline is numero uno gitu Iya, ya, yang penting deadline-nya mmm, capai aja nih, targetnya selesai, gitu ya, bener, got it. Jadi menarik banget nih kamu sharing tentang IT, tapi meskipun demikian ya tanpa IT, ya nggak mungkin juga teman-teman misalnya nggak mungkin juga nonton podcast saat ini gitu kan. betul Jadi IT itu sangat-sangat betul, penting, meskipun sangat serius tapi sangat besar ya manfaatnya dia gitu di mhm, baliknya. Nah, dan juga karena kamu nih sebelum di IT dan aku sempat sharing-sharing nih sama kamu sebelumnya kan, kamu tuh sempat kayak, "Kak, aku tuh sebenarnya nggak terlalu ini loh, nggak terlalu klop, aku tuh sebenarnya agak agak fear of water," gitu kan. iya. Itu gimana tuh, Dek, sebenarnya? Iya, jadi sebenarnya ya dari kecil bahkan saya punya, eee, ih, ini kata saya aku semuanya tercampur, Iya, maaf ya boleh guys, kok. nggak apa-apa lah ya, udah ini, udah kecampur nih bahasa. Jadi sebenarnya dari kecil tuh, aku udah punya rasa ketakutan tersendiri terhadap air, apalagi di laut ya, punya, eee kedalaman, sebenarnya saya punya ketakutan itu bukan ke airnya, tapi Mmm, kedalaman airnya. oh, got it. Karena pada saat lihat ke dalam air, itu tiba-tiba aku merasa kayak, wah, pertama gelap, Mmm, kedua kayak ini aku nggak bisa perkirakan, seberapa dalam di dalam sana. mmm, Nah, samalah dengan ketakutan orang sama ketinggian ya, yang mmm, dia nggak bisa memperkirakan ketinggiannya. Tapi beda cerita dengan, aku punya case, ini bukan ketinggian, kalau ketinggian aku berani-berani aja. oke, siap, baiklah. Makanya aku biasanya ini ya, ada berada di atas gunung bisa, Oke, di atas pohon pun juga bisa. oke, oke, nggak takut Tapi dia. kalau di air, benar-benar kayak, wah, Deg-degan deg-degan, itu, wah. panik, dan pada akhirnya nggak bisa berenang. Apalagi kalau Mhm. dasarnya kamu nggak bisa lihat gitu ya? Iya, betul Eee, sekali. Kalau dasarnya nggak kelihatan aku langsung ini, kayak langsung gelap, biru gitu, apa iya, yang ada di dalam sana gitu mhm, ya? Got benar. it, got it, got it. Apalagi laut kan ini luas banget ya Mmm, dibandingkan dengan daratan, jadi kayak mhm. langsung otakku itu kayak, "Wah, ini gimana nih kalau misalnya tiba-tiba aku hilang di tengah laut?" Gitu. Menarik, menarik Mhm, banget. Tapi menurut aku hmm, case kamu tuh wajar ya, karena kayak actually ada banyak juga kayak teman-teman, bahkan maksudku aku juga anak kelautan nih, tapi kalau misalnya kadang aku harus misalnya berenang di laut lepas ya, kadang kalau misalnya aku on a mission, aku nggak fokus, aku kayak mission, misalnya harus kayak ngambil ID mantan dan lain sebagainya. mhm. Tapi kalau misalnya aku juga disuruh kayak lihat biru tuh aku kayak, aku harus cepat cari daerah yang dangkal gitu loh. Mungkin it's just I don't know, buat aku itu juga human instinct sih. Mhm. Iya, oke, menarik banget nih. Jadi dari yang awalnya takut sama perairan ya, Iya, karena bener. kedalamannya Ya, sebenarnya. kedalamannya sebenarnya, bukan airnya sih, Bukan airnya. heeh, kedalamannya. Dulu Mhm. waktu kecil juga sebenarnya ini ya, eee, meskipun airnya cuma di bak air, tapi ada ketakutan Ketakutannya sendiri juga, ya, karena bak airnya itu tinggi sekali dan juga kayak, mmm. "Wah, apakah aku akan tenggelam di dalam sana?" Jadi ya, itulah Oh, gitu ya. sebuah ketakutan yang akhirnya menjadi fobia hingga sekarang ini. Oke, ini menarik banget nih, karena kamu sharing tentang kamu sebenarnya punya fear of water, depth gitu kan. Tapi menarik banget kamu sekarang tenggelam bersama kami Bener, di dunia wow, konservasi laut loh, ini bukan konservasi yang lain, kan ada mhm, konservasi yang lain nih. betul, ada lingkungan kan, ada yang kehutanan juga dan Iya, sebagainya, tapi mhm. kok tiba-tiba terjun ke Ke konservasi konservasi laut, laut? ya. Wah, terus gimana nih, kalau gitu boleh nggak Mmm, sharing kamu nih kayak, apa sih yang membuat kamu tertarik nih untuk terjun, untuk tenggelam bersama kami di konservasi laut ini? Apa sih yang memotivasi kamu kayak untuk bergabung gitu?
Oke, sebelum aku masuk ke sana ya, dulu juga aku sempat berpikir kayak gini, kayak, eee, peduli lingkungan itu kayaknya bukan ini ya, bukan ranah ranah aku gitu untuk peduli lingkungan. Karena pertama, dari dulu tuh aku punya mindset kayak, "Oh, untuk yang peduli dengan lingkungan ini biasanya orang ini, orang lapangan," pertama. Oke. Terus kedua, ada tuh yang namanya ahli lingkungan ya. Terus Oke. terus ada juga nih anak-anak seperti Kak Jun yang langsung di Halo, laut dan lain sebagainya yang bergulat dengan bergulat. lingkungan wis, dengan lingkungan-lingkungan, tapi pada akhirnya pada saat aku join ke komunitas Awar Konservasi wis, Wis. yang saat ini menjadi komunitas kecintaan aku. Ai. Wah, Dep 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 dep. akhirnya kayak dari setiap hal-hal yang diberikan contoh oleh kakak-kakak di Awar Konservasi itu membuat hatiku tersentuh dengan yang awalnya aku yang nggak terlalu peduli lingkungan ya, terus tiba-tiba kakak-kakak di Awar Konservasi itu ngajarin hal-hal kecil ya, contohnya itu kayak buang sampah pada tempatnya. Wah, dulu aku tuh tipikal orang yang, ya sampah itu di mana ada yang kosong buanglah di situ. Tapi sejak saat mengenal Awar Konservasi akhirnya ya aku pelan-pelan, eee, mengubah gaya hidupku menjadi gaya hidup yang konservasi. Wis, Gitu guys. asik. Terus ya dari yang awalnya aku cuma kayak fokusnya itu terstruktur ya, kayak cuma mengenal apa yang aku kerjakan harus selesai, deadline khususnya, terus yang aku fokusnya itu cuma kayak pekerjaanku saja, terus tugas-tugasku yang lainnya, tapi semenjak kenal soal lingkungan, pada akhirnya hatiku tergerak untuk, eee, peduli dengan hal yang lainnya di sekitarku, khususnya lingkungan ya, karena Hmm, lingkungan kan ada di sekitar kita nih, bener. nggak jauh-jauh, bahkan saat ini ya lihatlah latar belakang di sini. By the way ini bukan CGI ya, ini beneran, ini Iya, ini beneran, real. real ini. Heeh, Jangan ditanya ini di mana, itu privacy. ini privacy. Ini adalah base camp kami. Ya ini basecamp kami. Iya. Oke. Terus apa lagi nih Kak Jul? Wow, oke. Jadi kayak dari awalnya cerita kamu kayak Mhm. gimana ya sama si isu lingkungan ini, and then kamu jadinya slowly but sure jadi lebih mengerti, lebih paham, dan jadinya lebih peduli ya sama Iya, benar lingkungan. sekali. Terus semenjak misalnya sekarang kan kamu udah mulai banyak banget nih kayak berkecimpung, udah mulai Terjun. terjun, Mhm. tenggelam, menyelam bersama kami. Ada nggak perspektif kamu yang sekarang berubah gitu tentang air, tentang mungkin biota-biota itu sendiri? Apa ya yang kamu rasakan tentang laut sekarang? Iya, kalau untuk saat ini ya, ini aku cerita lagi nih, eee, awal mula aku akhirnya bisa menyentuh air laut. Wah, Mhm yang mhm. dulunya itu cuma kalau ke pantai di pinggirannya doang, Mmm, duduk liatin orang, nggak mau nyentuh air karena takut kebawa ombak dan lain sebagainya. Nah, awalnya dulu itu, dulu nggak dulu-dulu amat ya. bukan zaman dahulu kali ya? Iya, beberapa waktu yang lalu lah, Iya. salah satu kakak di Award Konservasi yaitu Kakak Mary, wah, Iya. ya ngajakin aku volunteer lah di tempat kerjanya. Nah, tempat kerjanya itu fokusnya di bidang konservasi ya. Nah, terus aku yang tipikal orang yang, "Oke, gas!" Oke oke Gas gas. gas gas aja, terus akhirnya lambat laun kayak mulai sadar nih, Mhm. wah ternyata ini bukan sekedar mencari pengalaman ya, tapi sebuah panggilan hati Wih, untuk terjun langsung di dunia konservasi. Wah, wis, hmm, kata-katanya guys, menyentuhku. iya. Nah, terus pada saat itu kan ada tuntutan pekerjaan tuh yang di mana aku harus, eee, menyentuh air Oke. menyentuh air. Terus ada juga case di mana aku harus turun langsung ke laut gitu untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Nah, pada saat itu pelan-pelan lah aku melawan rasa takutku dalam diri ini yang Mmm, mau nggak mau
suka nggak suka tetap harus nih Mmm. turun langsung dan pelan-pelan aku belajar, diajarin lah. Awalnya ya berenang gaya batu dulu ya. Berenang gaya batu, habis itu lambat laun udah mulai nih mengapung, yang awalnya nggak bisa mengapung akhirnya bisa Mmm, mengapung dan lain sebagainya. Terus, pada saat itu mulailah aku udah bisa ini kan pelan-pelan berenang dan akhirnya walaupun ini ya Kak, belum sepenuhnya dikatakan bisa, karena mhm cuma mhm. beberapa detik doang setelah itu paniknya muncul, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Beberapa detik, menit, Ya. melihat, keindahan laut itu kayak membuat aku merasa takjub gitu melihat Mmm. dalamnya, terus melihat ikan-ikan yang aslinya di dalam Mmm. laut itu seperti bagaimana sih kehidupannya aku bisa lihat Mhm. langsung, terus ekosistem terumbu karang juga aku lihat langsung dan ya semuanya lah yang indah-indah di dalam laut yang membuat akhirnya aku kayak takjub dan terwah-wah Mmm. melihat Wah, semuanya gitu. ternyata nggak semenakutkan yang kamu kira ya, ternyata Iya, ternyata menakjubkan. menakjubkan. Apalagi kalau ini ya, kalau airnya lagi tenang, airnya lagi, Mmm. nggak keruh-keruh amat, jernih lah Mmm. bisa lihat semuanya. Tapi kalau yang keruh ya itu yang membuat aku kadang panik. Mhm Kenapa mhm. panik? Karena Nggak ada keruh, nggak bisa iya, lihat. nggak bisa lihat. Tiba-tiba kalau ada apa-apa kan nggak bisa Bener, lihat. kayak Gadet wow. gadet, Dari iya. yang itulah, yang awalnya aku ikut-ikutan karena tanggung jawab pekerjaan, akhirnya lambat laun aku udah mulai ini ya, rasa takutku pelan-pelan memudar. Dan Mmm. bahkan guys, bisa dibilang saat ini yang dulunya aku takut naik ini ya, kapal dan Oh, iya, akhirnya ya kemana mana harus naik kapal iya pas iya. di tempat kerja jadi kayak oke, bahkan aku pas di atas ini bot ya Kak, Iya. kan ada tali tuh di depan. Oh, iya 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 iya, untuk Dengan menyimbangkan. sekuatan tenaga, jiwa, dan raga itu pertahankan biar aku oke, harus Pegang. selamat, menggang aja, pasti selamat kok. Iya 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 Bener iya. bener. Benar benar. Wow, menarik banget ya dari ketakutan jadi kecintaan nih. Mhm. Iya, Dan asik. dari situ juga guys, kayak benih-benih kepedulian itu muncul terhadap lingkungan Asik. dan akhirnya aku sadar bahwa aku juga bagian dari, eee, penanggung jawab ya untuk menjaga lingkungan kita di Mmm. bumi yang tercinta ini. Yes, menarik banget dan aku juga setuju banget karena kayak kita kan di sini hidup bersama kan di dalam bumi ini, we need the ocean gitu. Kalau Mhm. the ocean might not need us, tapi kita yang butuh sama si laut ini. Jadi meskipun kita mungkin nggak saat itu atau saat ini nggak bergerak di bidang laut, tapi sebenarnya kita juga mempunyai responsibility itu kan untuk jaganya Iya bareng-bareng. benar. Got it. Alright, so dari latar belakang kamu nih yang di IT, terus sekarang terjun di bidang konservasi, adakah kira-kira harapan kamu nih mungkin untuk mengintegrasikan mungkin dari apa yang kamu pernah pelajari dulu waktu kamu di IT, terus ke konservasi, apakah ada yang pengen kamu lakukan, harapan kamu nih untuk dunia laut dan IT lah, ke depannya gimana? Mhm. Nah, ini bisa dibilang kita udah masuk ke tahap kolaborasi sih namanya ini ya. Wes. Kolaborasi antara konservasi dan, teknologi ya. Mhm. Apalagi sekarang kan teknologi udah makin berkembang nih dan konservasi pun mau nggak mau harus bisa, mengikuti perkembangan zaman. Nggak bisa harus, stagnan dengan apa yang ini ya, apa yang ada dari sebelum-sebelumnya. Karena kalau Mhm. nggak mengikuti perkembangan zaman maka akan konservasi itu akan, bisa bilang pelan-pelan hilang ya. Ada beberapa, jenis pekerjaan bahkan sekarang udah mulai hilang Benar digantikan benar. dengan, teknologi. Iya. Nah, dan akhirnya aku juga sadar pada saat ini adalah skill yang aku punya di dunia IT ternyata itu bisa di-combine dengan Mhm. dunia konservasi. Contohnya pada saat ini kita nge-podcast ya, ini salah satu contohnya, terus memecahkan beberapa masalah misalnya nih, eee, kayak, apa ya, program data-data yang ada di konservasi kan itu perlu
perlu pendataan, perlu Mhm, analisis dan lain sebagainya dan sebenarnya itu masuk ke dunia teknologi iya semuanya ya. Bahkan mungkin Kak Jul yang baru-baru ini habis selesaikan studi, iya. eee, udah ini ya, udah memakai teknologi juga untuk menganalisis data dan perkodingan nih. Aduh, Aku melihat perkodingan di setiap story eee, tugasnya, oke. Ternyata sekarang coding-coding nggak cuma di, jurusan IT aja, tapi ada di jurusan lainnya juga dan iya. itu kayak membuat aku kayak, "Wah, ternyata aku nggak salah jurusan." Dari yang awalnya dulu aku merasa salah jurusan, sekarang, Enggak, wow, sangat tepat sekali. yes, absolutely. Ya, terus, bisa juga nih dari pengalaman-pengalaman lainnya, misal kayak aku yang ada pengalaman belajar jaringan, terus, di tempat kerjaku ada masalah terkait jaringan, aku bisa kontribusi di situ. Kemudian ada juga, ini ya, terkait manajemen untuk sistem informasinya juga aku bisa berkontribusi di situ. Dan Mhm, akhirnya aku sadar bahwa skill di IT itu bisa masuk di mana aja, termasuk di konservasi dan lain sebagainya lah yang terus mengikuti perkembangan zaman saat ini. Dengan mmm, teknologi yang semakin hari semakin berkembang juga setiap detiknya sih sebenarnya. yes. Wow, menarik banget, dan aku setuju banget kayak I think like, kita juga yang dari konservasi, kalau aku memang dari awal tuh base-nya udah di marine conservation, di marine science, kita juga nggak luput dari, kontribusi teknologi, bahkan sangat dibutuhkan teknologi, kamu bilang tadi. Iya So, benar. I think it's very very important dan menurut aku kolaborasi is the key at this moment untuk benar-benar menciptakan solusi yang lebih holistik lagi buat ocean kita, of course ya. Mmm, sama ini juga sih Kak, terkait kolaborasi ya, di dunia IT juga itu kita dikenalnya kalau kerja sama tim itu Mhm, pastinya, harus jalur koordinasinya tuh rapi banget, terstruktur dan lain sebagainya, terus komunikasinya harus kuat dan, dari pengalaman aku ini juga akhirnya aku bisa bawa sampai ke dunia konservasi, bahwa setiap detail yang kita kerjakan, setiap apa yang kita kerjakan itu harus dikomunikasikan dengan kuat dan juga, ini ya, koordinasinya harus jelas dan mhm, rapi. Enggak mmm, kayak mungkin beberapa di bidang lain, aku nggak tahu bidang yang mana, tapi ada beberapa case pastinya di beberapa tempat kerja itu, pertama koordinasinya kurang banget dan mmm, membuat akhirnya, eee, kita punya pekerjaan ini ya, terhambat untuk selesai. Tapi semenjak aku gabung di bidang konservasi, aku menggunakan skill yang itu, kolaborasi itu, skill kolaborasi, skill, komunikasi, semuanya akhirnya, pekerjaan yang aku kerjakan, puji Tuhan bisa terselesaikan dengan baik dan lancar. mantap, ternyata deadline-nya masih tetap tersampaikan ya, masih tetap Iya, tadi ngomongin deadline, ternyata meskipun udah terjun juga deadline-nya tetap jadi jalan ya, guys, iya, ya, karena tetap ada jalan, koordinasi walaupun kolaborasi. ya sedikit pusing dengan Iya, itu, tapi bisalah ya. yang penting komunikasinya aja kuat, jadi semuanya Bener. bisa terselesaikan dengan baik, Yes, yes. gitu. Thank you banget, Claire, for Hmm, sharing. It is very insightful. I really hope that hmm, you guys, kalau buat aku sih sendiri, aku benar-benar enjoy this convo gitu kan, karena aku iya, ngelihat different perspektif nih bukan cuma tentang konservasi aja atau laut aja, tapi ternyata like everybody have like their own way juga untuk kontribusi untuk konservasi, and I truly appreciate that. Gitu. wah, Kak Wah. Jul dengan kata-kata manisnya ya, seperti biasa, Enggak. eee, apakah ini caranya Kak Jul untuk mempertahankan aku di Our Eh, Konservasi? iya. Adalah. So, okay, so Claire, I think it's very insightful. Semoga bukan cuma untuk aku, buat kamu juga dan juga buat teman-teman yang mendengarkan. Mungkin sebelum kita closing, mulai nggak kamu ada pesan mungkin ke Mmm, teman-teman yang lagi mendengarkan? oke, kalau dari aku ya mungkin perjalanan ini nggak nggak akan selalu mudah. Pasti kita akan, menghadapi banyak tantangan, banyak, masalah-masalah gitu.
Dan aku juga pernah berada di posisi frustasi, frustasinya ya karena melihat langsung bagaimana lingkungan kita rusak, tapi aku nggak Mmm, bisa berbuat banyak. Terus aku juga pernah merasa sendirian, dan aku juga pernah merasa kayak, aku harus mulai dari mana nih untuk melakukan perubahan, di lingkungan sekitarku. Dan ya, dari semuanya itu, eee, pada akhirnya aku sadar bahwa nggak perlu berpikir terlalu ini ya, terlalu tinggi untuk menyelesaikan semuanya itu, semua tantangannya itu. mhm. Cukup dengan langkah-langkah kecil aja itu sudah membawa dampak bagi lingkungan kita. Contoh nyatanya itu dengan kalian mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, terus membuang sampah pada tempatnya, terus, memakai, barang-barang yang ini ya, yang eco-friendly ya. Mhm Nah mhm. itu yang sebenarnya langkah-langkah kecil yang bisa menyelamatkan lingkungan sekitar kita. Kemudian aku juga mau menyampaikan, sama para pendengar podcast Our Konservasi, yang pertama, eee, mulailah dengan langkah kecil seperti yang tadi aku bilang. Terus yang kedua, kita nggak perlu menjadi ahli lingkungan untuk bisa peduli dengan lingkungan, mau itu background manapun kalian bisa berkontribusi di dalamnya. Salah satu contohnya aku yang bukan dari background lingkungan ya untuk ininya, untuk bidang studi dan lain sebagainya, tapi aku bisa berkontribusi di dalamnya. Kemudian yang ketiga, mungkin, jangan pernah merasa takut untuk memulai hal baru, karena bagi aku juga terjun ke dunia konservasi itu hal yang baru untuk aku, apalagi aku, mulainya itu, eee, baru-baru ini ya, Mhm nggak begitu lama, baru hitungan ya beberapa tahun lah. mhm. Beberapa tahunnya itu ya 2 sampai 3 tahun ini. Nah, Mhm. jadi jadi jangan pernah takut untuk memulai hal baru karena dengan memulai hal baru itu, akhirnya kalian bisa bertumbuh, kemudian ada banyak skill lainnya yang bisa kalian capai dengan memulai hal-hal yang mungkin kalian merasa takut untuk memulainya, ya lakukan aja guys. Kita ini sebagai manusia ya diciptakan untuk, berpikir secara ini ya, secara bisa dibilang secara manusiawi yang ya mungkin perlu nekat-nekat sedikit lah, perlu nekat sedikit untuk bisa, mendapatkan hal yang ingin kita capai. Kemudian, yang paling pentingnya aku ingin sampaikan bahwa di mana, mmm, di mana kalian menaruhkan sesuatu, baik itu apa yang tiba-tiba, nyantol di hati kalian, itu kalian bisa coba cari tahu, coba rasakan perasaan kalian apa sih yang nyantol di hati kalian, dan mungkin saja itu merupakan panggilan kalian di situ. Contohnya sebagai, eee, orang yang maksudnya ini ya, nggak terlalu ini juga sih, nggak terlalu sebenarnya kita kayak 50-50, kadang mengedepankan perasaan dan kadang juga logika. Tapi Mhm kalau aku ya 50-50 gitu, dan akhirnya aku sadar bahwa masuk ke dunia konservasi itu bukan cuma kayak nyari pengalaman, terus mau mhm. nambah skill doang, tapi akhirnya aku sadar bahwa itu adalah sebuah panggilan untuk aku untuk bisa menjadi seorang yang bisa menjadi advokat lingkungan. Asik. Wih, siap. Itu guys yang ingin aku sampaikan. Semoga, teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, tetaplah menjadi, seorang aktivis yang menjaga lingkungan kita ya, karena lingkungan kita itu sangat penting untuk dijaga buat keberlangsungan hidup kita dan juga makhluk hidup lainnya. Mantap. Thank you so much, Claire, for all of the sharing sessions. Really Mmm. hope to look forward for our next podcast deh ya, kalau gitu ya. Dan Iya. buat teman-teman gimana nih? Tentunya menarik banget kan diskusi kita hari ini, dimanapun kayak siapapun kalian gitu kan hari ini kita bisa belajar sebenarnya tuh everybody have their own way and own role untuk menjaga lingkungan kita. Jadi nggak mesti harus tadi jadi tunggu jadi
aktivis lingkungan dulu atau tunggu untuk ambil major lingkungan dulu, tapi Mhm. dengan keberadaan teman-teman, dengan apapun kapasitas teman-teman, pasti ada caranya sendiri untuk tetap berkontribusi untuk lingkungan kita ya. Benar sekali. So, we hope you like this podcast. Buat teman-teman, kalau misalnya ada topik podcast yang pengen di-request juga, feel free to drop it down the chat below. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, and hope to see you in the next podcast. It is Our Konservasi, Our ways to conserve the sea. Udah rolling. Oh. Aduh. Samaan.